Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Ramadhani Kusmawar dari Prodi Fisioterapi kelas kecil A5. Saya ingin menjawab pertanyaan yang dari materi yang berjudul Kasus Hakikat Manusia. Yang pertama, soalnya adalah mengapa manusia banyak yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun norma sosial. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, pelanggaran dari segi norma agama maupun norma sosial. Dari norma agama, kurangnya infak pada diri seseorang dan kurangnya keimanan seseorang. Dari segi norma sosial ada 12. Yang pertama, tidak tahu. Alasan yang paling umum kenapa seseorang melanggar hukum adalah dengan alasan tidak tahu ada aturan. Yang kedua, tidak mau tahu. Biasanya orang seperti ini merasa hukum telah menjadi penghambat pencapaian keinginannya. Sepanjang tidak ada yang mengusik atau merasa aman-aman saja, ia akan terus melakukannya dan ia baru berhenti saat perbuatannya ada yang melaporkan. Yang ketiga, tidak mampu mengendalikan diri. Sabar adalah sebagian dari iman. Tetapi seseorang melanggar norma sosial karena tidak sabar sehingga tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya yang meledak-ledak. Biasanya orang yang melanggar norma sosial ini orang yang tidak berpikir panjang dan tidak memikirkan akibat dari perbuatan atau tindakannya. Yang keempat, niat jahat. Tuntutan hidup atau pencapaian target untuk meraih sebuah kesempatan sehingga banyak orang mencuri atau mencari jalan bagaimana ia bisa mencapainya. Kemudian ada juga orang seperti ini tidak segan melakukan tindakan untuk menganiaya seseorang yang tidak ia sukai atau ia pandang sebagai ancaman bagi dirinya. Yang kelima, sudah terbiasa. Orang yang sudah terbiasa melanggar hukum bukan lagi hal yang aneh dan merepotkan bagi dirinya untuk kembali melakukan pelanggaran norma sosial yang buruk. Orang seperti ini sudah memperhitungkan akibat yang akan diterima apabila ia melanggar hukum dan perbuatan itu dilakukannya dengan penuh kesadaran pelanggaran. Norma sosial ini bobotnya lebih besar. Yang keenam, karena ada kesempatan. Prinsip manusia terlahir baik dan nilai-nilai kebaikan itu ada dalam diri setiap manusia. Tetapi karena ada kesempatan peluang, ia pun melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Yang ketujuh, membela diri. Alasan melanggar dengan dalil membela diri merupakan alasan yang tidak kalah seringnya dijadikan seseorang untuk menghalalkan perbuatannya. Tetapi alasan membela diri tidaklah semudah diucapkan karena banyak hal lain yang terkait dengan perbuatan melanggar hukum bersangkutan. Yang kedelapan, memilih ketentuan hukum yang menguntungkan. Misalnya, dengan hukum agama seseorang laki-laki boleh punya istri lebih dari satu. Tetapi hukum negara atau sosial tidak memperbolehkannya kecuali ada alasan yang sah. Maka orang tersebut tetap meneruskan niatnya kawin lagi dan ia dengan sadar melanggar hukum negara. Yang kesembilan, tidak setuju dengan ketentuan norma sosial. Alasan ini jarang terjadi, tetapi bila diselidiki mungkin pernah terjadi. Artinya, apabila suatu norma sosial sudah dibuatkan dan disepakati oleh lembaga yang sah dan berwenang, maka setiap orang harus memahaminya. Yang ke-10, tergoda. Tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan melanggar norma sosial karena tergoda akan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Padahal tahu betul perbuatan yang akan dilakukannya melanggar norma sosial. Yang ke-11, merasa selalu benar. Ia menganggap dirinya mengerti benar dengan norma sosial.
Orang ini seringkali mengabaikan nasihat orang lain dan selalu mencarikan alasan-alasan bagi pembenaran perbuatannya, meskipun kepadanya telah ditunjukkan ada aturan lain dari aturan norma sosial yang dipahami. Yang ke-12, punya backing. Biasanya dilakukan dengan sadar atau orang itu tidak berpikir panjang mengenai akibat dari perbuatannya. Ketika orang itu mempunyai backingan atau yang akan diandalkan untuk menyelamatkannya dari proses hukum, bagi orang ini lakukan saja lakukan saja perbuatan melanggar norma sosial itu dan nikmati. Nanti juga beres. Itu yang ditanamkan di dalam dirinya. Soal yang kedua, bagaimana cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia? Jawabannya adalah manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu juga hasrat, yaitu hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter. Dengan kelebihan akal pikiran dan budi pekerti yang Tuhan titipkan, manusia mampu berpikir tentang bagaimana cara ia hidup dan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Dengan perkembangan pola pikir yang luas, setiap bentuk dari masalah yang dialaminya akan menemui jalan keluar sendiri. Dan dengan budi pekerti, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang perasa, makhluk yang senantiasa menggunakan kata hati berupa panduan akal dan perasaan yang dapat membedakan antara perbuatan baik dan buruknya. Dengan semua penjelasan yang tadi, cara manusia untuk kembali ke hakikat manusia. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.